Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya. Malam hari ini kita akan membahas soal yang dikerjakan Bapak Ibu kemarin ya. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya Pak Ilmi? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada penundaan itu artinya Bapak Ibu itu punya kesempatan lebih banyak untuk belajar ya. Jadi kita itu harus berpikir positif ya. Tidak boleh negatif pikirannya ya. Jadi kalau ada penundaan berarti waktu kita untuk belajar itu lebih lama, persiapannya berarti lebih matang lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Dan isu apapun yang berkembang, yang penting Bapak Ibu itu harus lulus untuk besok itu Bapak Ibu. Kalau sudah pegang sertifikat pendidik, itu artinya Bapak Ibu sudah aman ya. Ada ganti undang-undang apapun itu sudah aman gitu karena sudah dinyatakan profesional itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah menanggapi isu-isu yang beredar itu ya. Yang penting belajar harus lulus untuk UP berikutnya itu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini itu kita pemantapan. Intinya itu kita mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, kata kunci berikutnya ya. Kata kunci yang sudah pernah saya berikan itu nanti akan kita bahas kembali. Dan ada kemungkinan Bapak Ibu, biasanya kalau ada penundaan itu ada soal baru biasanya. Ya, itu Aduh. pernah terjadi itu. Ya, Bu Susi ya, pas di zaman kita itu ya, itu sama sekali yang kita pelajari itu ndak apa ya istilahnya, ndak ada yang keluar ya. Ya, Namun betul. karena kita itu belajarnya bukan mengingat soal sehingga kita itu masih bisa menjawab ya. Jadi yang kita tekankan itu sebenarnya adalah Bapak Ibu itu menguasai kata kunci. Ya, lebih ke pemahaman ya Pak Ilmi Iya, ya. lebih ke pemahaman. Lah selama ini kita itu kan mengejar soal. Soal harus diselesaikan. Nah, mengejar itulah. Yang benar itu adalah pemahaman kita. Jadi pemahaman kita terkait dengan kisi-kisi PPG, UPPPG itu harus kita kuasai. Ya, harus kita kuasai. Baik Bapak Ibu, jangan bosan ya kalau kita mau membahas lagi untuk kata kuncinya ya. Dengan kita membahas lagi, mudah-mudahan besok kalau ada soal baru ya, prediksi saya itu ada soal baru. Biasanya gitu. Ada penundaan, terus ini tahunnya ini 2023, biasanya ada soal baru. Nah, oleh karena itu, tapi kisi-kisinya hampir sama ya. Jadi nanti kata kunci itu sama juga gitu ya. Bu Debbie. Nah, ada sponsor sedikit ya. Jadi kata kunci itu hampir sama Bapak Ibu ya. Kata kuncinya itu sama, cuma nanti soalnya saja yang berbeda ya. Baik, saya izin share screen untuk mengulas apa yang sudah saya share tadi ya, Bapak Ibu. Apa yang sudah saya share tadi. Kita mulai dari IPS.
Baik, nanti ada salah satu yang bagian membaca ya, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa memahami dengan baik. Baik, ditunjuk salah satu Bu Susi untuk membaca. Ya, Hmm. untuk dapat membacakannya, silahkan Ibu Rohmavia. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, Pembentukan muka bumi. Permukaan bumi memiliki bentuk yang beragam. Bentuk muka bumi disebut dengan topografi. Kenampakan alam tersebut Bentuk permukaan bumi tersebut terbentuk melalui faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen yaitu faktor pembentukan bumi dari dalam. Faktor eksogen, faktor pembentukan kenampakan bumi dari luar. Proses pembentukan endogen, diantaranya yaitu tektonisme atau patahan atau pergeseran lempeng bumi, vulkanisme, magma yang bergerak, seisme, gempa bumi. Oke. Proses Oh iya. Jadi di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Faktor eksogen dan faktor endogen. Nah, jadi endogen itu dari dalam, Dari dalam, eksogen dari dari luar. luar. Ini kata kuncinya. Terus endogen itu terdiri dari 3 ya. Tektonisme, Tektonisme, vulkanisme, vulkanisme, dan dan seisme. seisme. Nah, oke, Maaf. ini kata kuncinya ya. Jadi kalau soalnya berubah, tahu kata kuncinya. Kemarin kan ada di soal itu disajikan gambar banjir ya Bapak Ibu ya. Gambar banjir itu termasuk yang mana? Endogen apa eksogen? Eksogen, Pak. Eksogen, Pak. Ya. Mm-mm. Baik, sekarang tenaga eksogen itu ada sedimen, Sedimentasi. sedimentasi atau nama lainnya adalah pelapukan. Kemudian ada erosi. Erosi ini terbagi menjadi Ablasi, ablasi terjadi di laut ya kan. abrasi, Kemudian abrasi, deflasi. aliran air sungai ya. Eksarasi, gletser. Gletser itu apa Bapak Ibu kemarin? Pencairan es. Pencairan es. Pencairan es. Ya. Cairnya es dikutip. Hmm. Oke, Pencairan. kemudian ada deflasi, Pengikisan tanah. Pengikisan tanah. pengisian tanah oleh angin. Angin. Ya, ini semua adalah tenaga eksogen. Jadi perubah permukaan bumi dari luar. Kalau endogen itu perubah permukaan bumi dari dalam. Ya. Terus metode sejarah ini sudah saya singkat-singkat Bapak Ibu. Yang kemarin kan itu banyak kan ya. Jadi ini sudah saya singkat-singkat. Nah, sekarang metode sejarah Bu Wahyu. Silakan. Bu Wahyu. Ya. Metode sejarah. Metode sejarah terdapat 4 tahapan yang harus dilewati, yakni heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah menemukan atau memperoleh. Heuristik diartikan sebagai tahapan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Ya, oke, stop Bu Wahyu. Ini kemarin di soal ada ya Bu Wahyu ya. Contoh Pak. bentuk apa Bu Wahyu kemarin yang diingat Bu Wahyu? Contohnya gimana kira-kira? Itu Pak disajikan apa namanya sumber-sumber sejarah itu Pak, termasuk Ya, apa bentuk gitu. kaset itu ya. Oke. Nah, itu ada soal seperti itu ya. Jadi kalau nanti di situ itu mengarah ke menemukan, memperoleh, menghimpun sumber-sumber ya, itu berarti dia termasuk Heuristik. Kemudian kritik Bu Wahyu. Kritik sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik kemudian diverifikasi.
Diverifikasi itu apa Bapak Ibu? Diteliti. Diteliti ya. Jadi diverifikasi itu artinya diteliti. Berarti tahap kedua itu setelah dikumpulkan, setelah dihimpun itu diteliti. Menelitinya ada dua, apa saja? Ekstern dan Intern. nah, ekstern itu ke mananya? Ini Keaslian sumber. aslian sumber. Kalau intern itu kredibilitas sumber. Jadi keaslian sumber itu biasanya dilihat dari fisik. Masih ingat Bapak Ibu, keaslian sumber itu dilihat dari fisik? Fisiknya ya. Sama dengan autentik ya. Misal itu kalau bentuknya itu kertas gitu, kertasnya ya sudah lusuh kan begitu ya fisiknya itu. Nah kalau fisiknya masih baru berarti ini kan bukan sejarah ya. Nah kemudian kalau intern itu cenderung ke isinya. Di situ tanggalnya tertanggal berapa ya. Cocok enggak dengan peristiwa sejarahnya. Ini misalnya ada surat ya Super Semar itu ya. Nah itu cocok enggak? Nah isinya itu tanggal di situ itu tercantumnya itu isinya itu cocok tidak. Nah itu namanya kredibilitas sumber. Jadi ada ekstern itu terkait fisiknya, kalau intern itu terkait isinya. Ya, ini wajib ini metode sejarah sering keluar, tapi kalau enggak ngerti ya nanti enggak bisa jawab ya. Nah, kemarin juga keluar yang ini ya, menguraikan ini ya kemarin ya. Iya, Pak. Apa soalnya kemarin? Masih ingat? Soalnya yang itu loh Bapak Ibu, ada penemuan mayat itu loh ya. Berjenis perempuan, Iya, Pak. tingginya Iya. berapa ya? Itu namanya menguraikan atau disebut dengan Interpretasi. interpretasi. Nama lainnya apa Bu Wahyu? Interpretasi? Menafsirkan. Menafsirkan. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi kalau besok narasi di soalnya itu ganti, tapi Bapak Ibu sudah tahu ya, kata kunci ini bisa jawab ya. Jadi diuraikan seperti kemarin itu ya. Jadi berjenis kelamin perempuan, tingginya berapa ya kan? Nah, itu. Kemudian sintesis itu menyatukan. Memang interpretasi itu ada dua ya. Kalau enggak analisis ya sintesis ya. Historiografi nama lainnya Penulisan sejarah. ya Membangun penulisan ulang. sejarah Membangun atau ulang. membangun Ulang. ya penulisan sejarah. Jadi ini 4 ini harus Bapak Ibu kuasai ya. Di soal itu paling enggak ada 1, 2 itu ada ya. Yang metode sejarah itu. Kemudian ke dinamika penduduk ini ada yang perlu diingat, ada 2 sensus ya Bapak Ibu ya. Sensus apa itu? Sensus de facto dan de jure. Ya, sensus de facto dan sensus de jure. Nah, de facto itu berdasarkan data Jumlah primer penduduk di lapangan. di lapangan. Kalau de jure itu berdasarkan data Administrasi. sekunder ya, administrasi artinya kadangkala di lapangan jumlah penduduknya lebih banyak, tapi yang tercatat di administrasi lebih sedikit ya. Jadi itu paham ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara sensus de facto dan de jure ya, seperti itu bedanya. Kemudian di sini pernah itu saya menjumpai itu ada soal terkait dengan pertambahan penduduk. Nah, di sini ada pertambahan penduduk itu disebabkan oleh apa, Bapak Ibu? Kelahiran kan ya. Nah, itu ternyata di soal itu yang pernah saya jumpai itu bukan fertilitas, bukan natalitas, tapi satunya lagi ada nama lainnya itu. Ada nama lainnya Bapak Ibu. Apa itu? Kelahiran itu loh.
Selain fertilitas, natalitas apa Bapak Ibu? Kualitas. Fatalitas. Kalau mortalitas itu kematian ya. Jadi ya intinya itu nanti ditanyakan di soal itu apa yang menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk, yaitu ada natalitas, ada Imigrasi. imigrasi. Nah, nanti yang dapat menyebabkan penduduk itu berkurang adalah mortalitas dan Imigrasi. emigrasi ya, mortalitas dan emigrasi. Kemudian yang sering juga keluar itu adalah dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, persebaran penduduk tidak merata faktornya karena sejarah. Dulu kan Belanda itu senangnya di Pulau Jawa. Jadi yang paling padat adalah Pulau Jawa. Kualitas tanahnya juga bagus. Termasuk pusat pemerintahan. Makanya Jakarta itu lebih padat kenapa? Karena pusat pemerintahan ya. Kemudian ukuran luas daerah dan ketersediaan lapangan pekerjaan ya. Ini yang faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata. Jadi rata-rata itu kan terpusat di sini nih ya. Nyarinya itu kan di pusat pemerintahan, kemudian lapangan pekerjaannya lebih banyak. Itu yang penduduknya lebih banyak ya. Kemudian kalau tidak merata menyebabkan pembangunan Terhambat. terus terjadinya kemiskinan, kriminalitas meningkat, semakin lunturnya kebudayaan daerah. Ini penyebabnya. Lah, di soal kemarin itu disajikan yaitu yang paling padat ternyata bukan Jawa Timur tapi Jawa. Masih ingat Bapak Ibu soalnya? Ternyata Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi kalau yang paling padat Jawa Barat artinya tingkat kriminalitasnya lebih tinggi ya. Nah, itu di situ. Kemudian dari segi kualitas gimana Bapak Ibu? Kalau lebih padat penduduknya dari segi kualitas. Dari segi kualitas hidup gimana kemarin? Halo, lebih rendah, Pak. ya, Lebih karena rendah. kan rebutan ya. Rebutan peluang pekerjaan ya. Baiklah, di sini ada indikator kualitas penduduk. Jadi pernah itu ditanyakan apa saja faktor yang menyebabkan kualitas penduduk itu. Indikator dari kualitas penduduk yaitu ditinjau dari pendapatannya. Pendapatan per kapitanya tinggi atau tidak? Terus tingkat pendidikannya gimana? Lulusan hanya SD atau SMP atau SMA. Nah, ini. Kemudian tingkat kesehatan. Jadi ditinjau dari sini Bapak Ibu, kualitas penduduk itu ya. Jadi kalau pendapatan per kapitanya itu tinggi, maka kualitas penduduknya semakin bagus. Tingkat pendidikannya semakin tinggi juga kualitas penduduknya semakin bagus. Tingkat kesehatannya tinggi, maka kualitas penduduknya juga semakin bagus. Jadi ini yang mempengaruhi kualitas penduduk. Besok kalau ditanyakan dengan narasi apapun, Bapak Ibu akan bisa menjawab. Ternyata kualitas penduduk itu ada 3. 1, dilihat dari tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Ini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan nyampe sini untuk IPS? Berarti sudah menguasai ini ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Hanapi ya. Silakan Pak Hanapi. Ya Pak. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran
salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang telah dicapai peserta didik selama dan setelah proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. 1. Objektif. Penilaian Berarti objektif itu apa kata kuncinya, Pak Hanafi? Berbasis pada standar. Iya, berbasis pada standar. Objektif itu harus sesuai standar. Tidak boleh subjektif. Ini. Jadi anak orang kaya dikasih nilai lebih tinggi, tidak boleh ya. Jadi patokannya itu harus sesuai dengan standarnya, tidak boleh subjektif ya. Kemudian yang kedua apa, Pak? Yang kedua terpadu. Terpadu itu artinya? Penilaian secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan jadi terencana, ada ulangan harian, ya, ada tengah semester, ada semester, jadi berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya? Holistik. Nah, ini yang sering keluar ini. Penilaian holistik. Holistik itu apa, Pak? Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi. Iya, jadi mencakup semua aspek atau semua ranah. Ada 3 ya? Sosial. Jadi mencakup apa saja itu? Ranah apa? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu. Kemudian yang keempat? Ekonomis. Efisien dan efektif. Efektif, itu namanya ekonomis ya. Yang kelima? Yang kelima transparan. Artinya dapat diakses semua pihak. Ya, transparan. Kalau kita menilai harus transparan, dapat diakses semua pihak ya. Kemudian yang keenam? Yang keenam valid. Valid itu artinya apa, Pak? Mampu mengukur kompetensi hasil belajar siswa. Iya, mampu mengukur kompetensi hasil belajar siswa. Kemudian yang ketujuh? Beracuan kriteria. Ya. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oke, yang ke-8? Yang ke-8 akuntabel. Dapat dipertanggung? Ya, penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Edukatif? Edukatif, mendidik dan memotivasi. Nah, ini prinsip-prinsip dalam penilaian ya. Kemudian yang terpenting itu sebenarnya yang ini. Nah, ini kita mengingat kembali ya, sikap itu caranya dengan apa, Pak? Ketika kita menilai sikap, Pak Hanafi? Yaitu dengan observasi langsung atau tidak langsung. Observasi atau pengamatan ya. Ya. Nah, kalau kita mengamati seseorang, mengamati siswa, maka kita membawa alat apa, Pak? Berupa apa? Kalau mengamati itu checklist ya. Membawa pedoman observasi atau checklist. Ya. Ini baik apa tidak? Ini bagus apa tidak? Kemudian yang kedua, Pak? Yang kedua teknik penilaian diri. Penilaian diri. Menggunakan apa biasanya kalau penilaian diri? Lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Jadi instrumen itu alatnya. Teknik itu caranya. Cara menilainya. Yang ini alat untuk menilai alatnya. Kemudian yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik. Ya, lembar kita menggunakan lembar penilaian antar peserta didik. Kemudian jurnal. Jurnal ini berisi apa biasanya, Pak? Berisi apa biasanya, Pak? Pernah buat jurnal? Jurnal itu biasanya berisi catatan sikap dari siswa, catatan singkat ya. Catatan singkat. Nah, itu pakai lembar jurnal. Jadi biasanya di soal UP itu kalau untuk penilaian itu dari 120 soal itu ada 3. Ada 3 soal yang berkaitan dengan seperti ini. Disuruh memilih kita menggunakan teknik apa gitu ya. Jadi harus dilihat dulu ranahnya ya, Pak Hanafi ya.
Iya, Pak. Jadi dilihat dulu ranahnya, kita tentukan. Kalau 2 titik berarti dia masuk sikap. Sikap, Kalau 3 titik berarti masuk pengetahuan. pengetahuan. Kalau pengetahuan berarti dinilai dengan apa? Kalau pengetahuan itu tertulis, Ya, tes lisan, tulis, lisan, dan penugasan. penugasan. Ya, tes tertulis ya tentunya ya pakai seperti ini ya, menjodohkan benar salah, uraian, pilihan ganda, jawaban singkat, Iya. dan sebagainya ya. Oke, ini untuk pengetahuan. Sekarang kita ke keterampilan. Apa saja kalau kita ingin menilai keterampilan? Unjuk kerja Unjuk atau kerja, kinerja. kinerja, praktek lah. Biasanya itu di soal itu disajikan KD ya. Di situ ya disajikan KD. 4.2. Kita disuruh meneliti apa itu termasuk keterampilan atau bukan. Kemudian disuruh memilih lagi untuk tekniknya. Yang pertama adalah unjuk kerja. Pakai daftar checklist. Checklist. Ya. Project juga pakai daftar checklist. Project ini bedanya apa Pak dengan praktek? Kalau project itu produk. Kalau enggak, Oh, bukan kalau kalau project itu project bukan produk kalau Pak. project itu Produk ada sendiri. mengerjakannya butuh waktu. Waktu, Pak. Ada jangka waktu. Jangka waktu. Kalau di soal itu ada di situ itu disuruh Data cek. mencangkok itu 1 bulan begitu berarti dia termasuk project. Kalau menyajikan itu termasuk apa, Pak? Misalnya menyajikan sebuah ada Karya. itu Menyajikan itu menyajikan adalah ranah keterampilan, Bu. keterampilan. Oh. Iya. Jadi menyajikan itu ranah keterampilan ya. Menyajikan, mempresentasikan itu ranah Iya. keterampilan. Jadi nanti yang dinilai kalau menyajikan berarti ini nanti ini. Unjuk kerja ya. Iya. Unjuk kerja nanti pakainya. Kemudian kalau produk itu biasanya itu adalah barangnya yang dinilai. Oh, barangnya. Kualitas hasilnya itu. Misal membuat peta gitu ya. Kualitas petanya itu yang dinilai. Nah, itu produk itu. Kemudian kalau portofolio, kumpulan Karya. kumpulan Karya. tugas atau karya-karya dari siswa. Ini sering sekali keluar ya. Nah, pernah Kalau juga produk itu tidak ada jangka waktu ya Pak. Kalau beda produk dengan proyek gitu Pak. Karena proyek kan menghasilkan sesuatu. ya. Pekerjaan. Berarti kalau proyek itu menggunakan waktu, misalnya mencangkok kan ada waktunya 3 bulan, 1 bulan, artinya ada cangkokan kan gitu. Kalau produk itu? Kalau produk itu nanti di soalnya itu lebih condong itu menilai kualitasnya, Pak. Misal anak disuruh membuat patung gitu ya, kan sepertinya kan proyek, memang proyek kan ya, membuat patung. Tapi nanti yang dinilai itu patungnya. Nah, kualitas patungnya gimana, dari segi estetikanya gimana, dari segi bentuknya gimana. Nah, itu termasuk penilaian produk, Pak. Jadi nanti di soal tinggal Bapak lihat saja. Di situ itu condong ke waktunya ataukah condong ke penilaian produknya. Suka keliru tuh. Sudah pernah saya beri contoh ya Bapak Ibu ya? Belum. Untuk soal belum. Bingung Pak ngebedain. Bingung ngebedain. Coba saya lihatkan ya. Jadi penilaian. Nanti kita dapat salah milih. Ya, coba saya carikan. Nanti biar Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi ya. Ini sudah ketemu, saya tak izin share screen. Mungkin kalau produk itu ada hasil karyanya Pak, nyatanya kan. Tapi kalau project itu mungkin lebih ke kegiatannya. Iya, betul, lebih kegiatannya. Kalau project. Kalau project mesti ya. ada hasil nyata. Misalnya kan kalau kita produk kan membuat buku, tapi kalau proyek itu
kemungkinan bukan masalah membuatnya, tapi kayak itu contohnya pentas seni, tidak mesti ada hasil nyatanya. Betul, betul. Nah, ini coba. Ini kita menilai reaksi sikap siswa. Berarti pakai apa? Pengamatan langsung ya, Pak? Pengamatan. Pengamatan langsung, ya kan? Nah, ini kan menilai sikap kan ya? Nah, pengamatan langsung kalau seperti ini. Nah, Anak itu mengidentifikasi. menangis, ya kan? Menyaksikan video tsunami, dia ketakutan, menangis atau apa? Kira-kira caranya gimana ya? Kan diamati kan ya, diobservasi. Diobservasi. Menangis ya, anak itu sedih. Nah, itu jadi di sini kita lihat, oh ternyata dia menilai ranah sikap, maka ya pakai pengamatan langsung atau observasi. Nah, ini mengidentifikasi, ini C kan ya, kognitif kan ya. Iya, Iya, kognitif. tes Nah, berarti. kalau mengidentifikasi berarti pakai apa? Tes Tertulis. Tertulis kan gitu. Nah ini soal UP ini seperti ini ya. Jadi Mengidentifikasi. nah, Memperkenalkan, berarti makanya ya Kalau mengidentifikasi, memperkenalkan berarti menemukan keterampilan. kan. Nah, maka pakai tes tertulis karena dia ranahnya adalah pengetahuan. Iya. Mampu memperkenalkan diri, memperkenalkan itu keterampilan. Maka pakai apa kira-kira Ya. kalau memperkenalkan? Masa Penilaian proyek? Penilaian Keterampilan bisa proyek, kinerja, portofolio kinerja. bisa, tapi tidak cocok kan ya? Penilaian Cocok. kinerja. Jadi Kinerja. penilaian Apa tuh Pak bedanya penilaian proyek dengan kinerja? Contoh soalnya tuh gimana? ya nanti di bawah ada Bu. Nah, kalau memperkenalkan diri, masa proyek memperkenalkan diri? Enggak ya? Enggak. Ada waktunya. Kalau perkenalkan diri Soalnya itu butuh waktu, butuh hasilnya. Nah, kalau memperkenalkan diri itu berarti nanti yang dinilai adalah proses dia memperkenalkan diri ya. Maka dia namanya penilaian kinerja. Unjuk kerja ada juga ya Pak. Dengan apa tuh proyek? Unjuk kerja sama penilaian kerja itu sama, Bu. Oh, Ya, unjuk kerja sama penilaian kinerja itu sama. Nah, coba ini menilai kelebihan dan kelemahan. Lembar penilaian penilaian diri. Nah, karena sikap penilaian diri. Penilaian diri untuk menilai kelemahan. kelemahan dan Ya, menilai kelemahan. Kelemahan dan kelebihan dirinya sendiri, ya. penilaian diri. Nah, terus yang seperti ini, nah ini Nah, coba. mendeklarasikan. Berarti itu ya portofolio. Yang mana Bu portofolio? Ini yang mendeklarasikan puisi. Deklamasi puisi ini keterampilan. Ya. Unjuk kerja apa itu? Produk tidak. Oh, kerja. Dia cenderung ke unjuk Mendeklamasikan. Bukannya ya. puisi. Apakah produknya yang dinilai? Tidak, mendeklamasikan itu, Pak. Ini geraknya gimana, Dibacakan penghayatannya dengan penuh gimana, penghayatan. mimiknya, Mimik mukanya, wajahnya. Oh, berarti jatuhnya unjuk kerja. Kerja. Ya. Iya Pak. berarti Pak, unjuk kerja itu tidak mesti harus produk atau barang gitu Pak ya? Tidak. Ya, tidak. Masih tidak mesti bentuk barang, misalnya pentas seni gitu kan bukan bentuk barang. Mendeklamasikan puisi. Jadi unjuk kerja itu seperti mendeklamasi puisi, ya kan? Terus memperkenalkan diri tadi, itu berarti unjuk kerja, ya? Atau ya, penilaian kinerja. Unjuk kerja, kinerja itu sama, ya? Sama. Nah, ini Pak Salman memberikan tugas membuat peta, ya kan? Nah, ternyata di sini ada kriterianya. Menggambar petanya itu
dinilai estetikanya, kualitasnya. Berarti ini Produk. masuk apa? Produk, Pak. Produk. Berarti produk gitu. Nah, ini loh contohnya itu, Bapak Ibu. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini Pak Salman ini disuruh membuat peta. Berarti nanti larinya juga ke proyek kan ya. Tapi di sini lebih Yang condong dinilai. gitu. Hasilnya. Nah, Hasilnya yang dinilai, gimana? Pak. Kualitasnya gimana? Iya. Nah, itu ke produknya yang dinilai. Produknya. Jadi ke petanya, bukan ke orangnya gitu. Ke petanya gitu ya, yang dinilai itu. Hasil karyanya ya, Pak. Ya, hasil karyanya yang dinilai. Nah, ini produk. Jadi contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau produk itu. Nah, kalau proyek gimana? Nah, ini bawahnya ini proyek ini contohnya. Nah, ya kan? Iya, iya, Pak. Ada rentang waktu, Pak Pak. Karo itu seorang guru Kalau menugaskan proyek, kepada Pak. murid kelas 6 untuk Lama. melakukan pengamatan kegiatan warga tiap hari Minggu selama 1 bulan. Nah, Ada ini rentang namanya waktu. proyek. Proyek. Ya. Jadi minggu pertama yang kerja bakti berapa orang, minggu kedua berapa orang, minggu ketiga berapa orang, minggu keempat berapa orang, disuruh nyatet selama 1 bulan. Kalau seperti ini berarti masuknya Proyek. proyek, ya kan? Nah, tahu bedanya ya antara produk dengan proyek ya dari Oh, sini. Pak. Iya, Pak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini soal-soal UP, tapi karena kita sudah tahu kata kuncinya ya enak saja. Nggak dibaca semua loh bisa ya. Nggak dibaca semua itu sudah bisa dinilai. Kalau yang ini apa kira-kira ya? Portofolio. Portofolio dari mana Bapak Ibu kok tahu? Itu kumpulan hasil dilihat karya. sukanya saja sudah tahu ya. Iya. Nah, portofolio itu kumpulan karya-karya ya. Lagi yang bawah kira-kira yang mana ini? Pak Sugeng telah melaksanakan pemilihan pada Tes formatif berarti Uraian. karena pengetahuan. Ya, uraian nih, Pak. Uraian, Pak. Uraian, Pak. Uraian. Uraian ya. Kalau pilihan ganda dengan uraian itu bedanya apa Pak Ibu? Kalau uraian kan dia hasil pemikiran sendiri, Pak. Iya. Ya, Kalau dapat mengembangkan jawaban Pemikiran dari sendiri. soal yang diberikan. Jadi hasil pemikiran sendiri. Sendiri. Nah, kalau uraian kan supaya tinggal tahu, kalau cuma ini. supaya tahu hasil pemikiran siswa itu sendiri, maka kita pakai uraian. Ya, mesti tidak sama itu jawabannya. Ya, jadi Betul. walaupun nanti agak ada kemiripan, tapi yang pasti kalimatnya berbeda gitu ya. Dari bahasa Iya, dari segi bahasanya itu berbeda. berbeda. Portofolio itu guru dengan Guru dengan siswa. dengan siswa. Ini Bapak Ibu, jadi kata kunci itu kalau dikuasai, kita itu baca sedikit saja bisa jawab loh. Pertama, tentukan ranahnya. Yang kedua, tentukan tekniknya. Itu aja. Kalau sudah tahu ranahnya, pasti tahu tekniknya. Oh, ranah sikap. Oh, berarti observasi, ya kan? Penilaian diri. Nah, itu. Tinggal itu aja, Bapak Ibu, ya. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan untuk tadi. Rangkumannya tadi ya, kata kunci tadi. Lah, ini Bapak Ibu pernah keluar itu perbedaan antara formatif dan sumatif Bapak Ibu. Iya, betul. Nah, Masih terkecoh aja nih, Pak. Formatif itu tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Itu formatif. Harian. Kalau sumatif karena sudah di akhir itu menentukan hasil. Nah, sumatif kan di akhir kan ya, sudah di akhir. Kalau formatif masih di tengah-tengah. Jadi dia itu tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Sedangkan sumatif itu karena di akhir
Menentukan Penilaiannya hasil. di akhir semester, maka menentukan hasil, ya, menentukan hasil dan kemajuan Jadi belajar. intinya izin 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 ngomong Pak Ilmi. Jadi Oke. intinya kalau formatif itu kayak harian gitu, tugas harian gitu ya Pak Ilmi. Sedangkan yang sunatif itu kayak PTS, Nah, iya, UAS betul gitu ya. sekali. Jadi biasanya kan kita apa itu? Biasanya itu kita buat itu loh, pengayaan dan RKPD, remedial itu kan ya. pengayaan. Itu formatif Oh, ya. Formatif iya, itu iya, iya. biasanya kalau ada supervisi kan kita buat itu Bapak Ibu ya. Buat soal 10 gitu, terus nanti anak-anak yang tidak menguasai dari KD tersebut yang mana, terus diperbaiki lagi. Analisis ya. Formatif itu ya, analisis ya, analisis. Kita kan sering analisis itu. Lah, analisis enggak mungkin di akhir. Kalau di akhir itu sudah menentukan hasil. Ya. Jadi enggak mungkin di akhir semester terus analisis ya enggak ada di akhir semester analisis. Jadi sudah jadi hasil itu kalau di akhir itu. Itu. Oke, ini untuk penilaian. Kita ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya tunjuk Bu Lilis, Bu Lilis, ada Bu Lilis. Ada, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Silakan. Ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks. A. Teks faktual, yaitu teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu dan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks deskripsi, yaitu tipe teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda. Yang kedua, teks prosedur atau arahan, yaitu mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Oke, siap. Di sini faktual itu bersifat nyata. Deskripsi menggambarkan. Prosedur mengajarkan langkah. Itu prosedur ya. Jadi teks prosedur itu biasanya pembuatan apa gitu loh. Pembuatan tape, pembuatan tempe, itu teks prosedur itu. Nah, nanti kalau di bahasa Indonesia Bapak Ibu disajikan teks yang di situ itu ada langkah-langkahnya. Bapak Ibu disuruh menentukan termasuk teks apa. Ya pilih saja teks prosedur. Ya, ya. Ada itu di soal itu yang di situ itu menggambarkan suatu objek, berarti termasuk deskripsi. Ya, oke. Sekarang yang B, tanggapan. Yang tanggapan, Bu Susi. Silakan Bu Debi. Bu Debi, ya, ditunjuk. Iya, Ibu Susi. Silakan Bu. Yang B. Ya, Kritik, komentar, dan sebagainya. Dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teks eksposisi berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Yang kedua, teks eksplanasi berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan. Iya. Ini Bapak Ibu ya, jadi teks tanggapan itu di situ itu ada kritikan, ada komentar dan lain sebagainya, berarti termasuk teks tanggapan. Ya. Terbagi menjadi dua, ada eksposisi, ada eksplanasi. Eksposisi itu berisi paparan gagasan. Kalau eksplanasi itu fenomena alam, ilmu pengetahuan.
Kalau di situ disajikan terjadinya pelangi, maka termasuk Eksplanasi. Ya. Nah, biasanya disuruh nebak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia biasanya ada bacaannya, ya, ada cuplikan bacaan sedikit gitu, terus Bapak Ibu disuruh nebak termasuk teks apa gitu ya. Kemudian yang C, silakan yang lain. Ibu Halida. Bu Halida Hanum, Ya, silakan. siap. Makasih Mas Susi. Yang apa C ya? Ya. Yang C, teks cerita. Teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita terdiri dari satu teks cerita ulang, yaitu menceritakan kembali peristiwa masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, anekdot, yaitu cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, eksempul, menilai perilaku atau karakter dalam cerita. D, naratif, menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang E, teks normatif, yaitu teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Ya. Lanjut, Pak. Jadi teks cerita ini tadi apa Bapak Ibu? Teks cerita yang menunjukkan bagaimana terjadi suatu hal, peristiwa ya. Nah, menuturkan suatu hal atau peristiwa. Nah, teks cerita ada dua, cerita ulang, yaitu menceritakan kembali peristiwa masa lalu ya. Kalau anekdot, cerita rekaan. Ya. Contoh bedanya anekdot dengan fiksi apa, Pak? Anekdot dengan fiksi. Anekdot itu kan cerita. Kalau fiksi itu berdasarkan imajinasi. Fiksi. Kalau yang anekdot ini bisa jadi nyata, Pak. Nyata tapi direka. Dibuat apa ya istilahnya itu kayak maling kundang ya. Ada di rubah-rubah sedikit gitu loh. Anekdot namanya. Jadi kadang berdasarkan kisah nyata tapi agak diubah-ubah gitu. Ya. Kalau maling kundang itu masuk apa, Pak? Fiksi paling dot itu. Oh, maling kundang. Maling kundang itu termasuk fiksi. Atau rakyat sih. Termasuk fiksi itu ya, cerita rakyat kan ya. Cerita rakyat, fiksi. Nah, termasuk fiksi. Exemplum ini menilai perilaku. Menilai perilaku. Naratif itu sama dengan teks cerita Bapak Ibu ya. Naratif itu sama dengan teks cerita. Kalau teks normatif itu adalah berisi peraturan, norma. Nah, contohnya nanti gimana sih Pak ini? Salah satunya yang update 2022 kemarin ya. Ya, Pak. Ini contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu disajikan, aduh panjang sekali bacaannya kan gitu ya. Sudah pusing duluan. Nah, kalau ada soal seperti ini jangan dibaca dulu yang atas. Bacaannya langsung dibaca aja. Dilihat dulu yang diperintah itu apa gitu loh Bapak Ibu. Kalau ini perintahnya apa ini? Termasuk ke dalam jenis teks cerita. Karena ini kan teks cerita tadi kan ya ini ya. Ya. Termasuk cerita ulang kan ya, menceritakan ulang kan ini kan, kejadian masa lalu. Ini cerita ulang. Kenapa kok disebut cerita ulang? Nah, alasannya apa? Ternyata di sini ini ada cerita, tapi nggak usah dibaca, nggak apa-apa ini. Duh, kok bisa Pak nggak usah dibaca? Ini hanya mengecoh saja.
Nggak usah dibaca pun nggak apa-apa, karena di sini dinyatakan teks di atas termasuk jenis teks cerita. Karena apa kok disebut teks cerita? Karena, ya kan? Karena apa kok disebut teks cerita, Bapak Ibu? Karena ada urutan kejadian, ada urutan peristiwa di masa lampau. Ya kan? Nah, kalau yang B ini termasuk deskripsi, di mana kok tahu? Nah ini, menunjukkan suatu objek, sehingga pembaca itu seolah-olah ikut merasakan. Berarti deskripsi, kita menggambarkan di sini. Menjelaskan atau memberikan pengertian pengetahuan, eksposisi, berisi peraturan-peraturan normatif, fenomena alam, fenomena sosial, eksplanasi. Ini update yang 2022 kemarin, Oktober. Iya, ada Bu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus dibaca. Sekali lagi ini hanya pengeco saja. Ini tidak usah dibaca pun Bapak Ibu bisa menjawabnya. Makanya harus paham trik-triknya gitu. Kalau tidak paham triknya ya dibaca. Akhirnya kehabisan waktu, matematikanya yang tidak dikerjakan. Ya apa enggak? Iya. Kehabisan waktu, matematikanya kan ngerjakan terakhir karena kehabisan waktu, akhirnya matematikanya 0. Iya, saya bacain di situ. Yang parah. Gara-gara bahasa Indonesia saja ini akhirnya. Iya, betul. Memang soalnya panjang-panjang bahasa Indonesia itu Bapak Ibu ya, panjang-panjang. Tadi kata kuncinya di mana Pak? Lihat dari teks ini ya, pahami. Nah, jangan dibaca soalnya dulu. Tapi baca perintahnya ini loh Bapak Ibu. Oh, di teks di atas. Perintahnya ternyata jenis teks cerita. Langsung saja teks cerita ya, namanya cerita ya, ada urutan kejadian, urutan peristiwa. Langsung saja A. Ya kan? Yang lainnya kan itu termasuk deskripsi yang B. Yang C eksposisi. Saya tanya, tanpa membaca teksnya kira-kira Bapak Ibu bisa jawab apa enggak kalau di sini sudah ditentukan jenis teks cerita? Ya, tanpa membaca ceritanya loh. Bisa jawab apa enggak kira-kira? Enggak bisa kalau kemarin sebelum bimbel. Iya. Belum melalui sekarang sudah tahu tekniknya kan. Ya, Insya Allah. itu. Jadi kalau ada soal baca dulu perintahnya Bapak Ibu, termasuk bahasa Indonesia itu ya. Narasi, ya narasi kan cerita ya benar. Ya. Oke, kita ke rangkuman lagi. Nanti akan saya beri contoh lagi ya. Kita lanjut ke rangkumannya tadi ya. Baik. Nah, ini ya. Jadi ini tadi masuk semua di sana tadi. Normatif ada, deskripsi ada, eksposisi ada ya tadi ya. Eksplanasi ada. Ternyata keluar ini di UP gitu. Makanya kalau kata kunci yang saya beri ini paham Bapak Ibu. Aduh, walaupun soalnya baru masih bisa menjawab Bapak Ibu. Nah, sekarang ke fiksi. Ayo. Silakan ya, Susi, silakan Ibu Jumratullah bacakan teks fiksi. Mungkin ini karena sinyal jadi nggak kelihatan tulisannya. Oh, nggak kelihatan Bu. Hitam. Ya, Bu Swepa, silakan Bu Swepa. Yang lain aja Bu. Baik Bu. Ya, silakan Bu Swepa. Iya Bu, terima kasih. Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Kedua, bahasa tulisan teks fiksi bermakna denotatif, konotatif, asosiatif, ekspresif, sugestif, dan plastik. Yang ketiga, teks fiksi memiliki struktur sebagai berikut. A. Orientasi, yaitu pengenalan tema, tokoh, dan latar. B. Komplikasi, yaitu berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. C. Resolusi, yaitu bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Keempat, teks fiksi terdiri atas cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Ya, oke, baik. Lah,
Bapak Ibu, teks fiksi ini juga keluar di UP ya. Jadi macam-macamnya teks fiksi itu ada cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif. Semuanya ini berdasarkan imajinasi pengarang ya. Jadi tidak nyata, tapi dari imajinasi lah. Itu biasanya strukturnya itu ada orientasi pengenalan, komplikasi sudah terjadi masalah, resolusi itu pemecahan masalah ya. Nah, contohnya gimana Pak? Ini saya berikan contoh. Kita ke bahasa Indonesia tadi ya. Saya berikan contoh. Nah, kayaknya di atas. Ini yang kemarin ini. Nah, itu. Oh, ini. Nah, yang ini. Loh. Jangan dibaca dulu ceritanya ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau dibaca ceritanya dulu, nanti Bapak Ibu akan membaca ulang. Iya, betul. Ya kan? Iya. Cari tahu dulu perintahnya. Bagian yang termasuk orientasi loh. Orientasi yang ditanyakan. Kalau orientasi berarti tadi berisi pengenalan tokoh, tema dan latar. Orientasi itu pasti di awal. Tidak mungkin orientasi kok di tengah. Nah, sekarang coba kita lihat yang awal ya ini toh. Terdengar bunyi alarm. Terdengar bunyi alarm berarti itu waktunya sudah siang ya. Ini kan sudah apa istilahnya ya? Siang kan? Alarmnya sudah bunyi ya. Iya, Pak. Dia terlelap berarti ada di sini. Latarnya ada. Pengenalan tokoh ada siapa? Agus. Kemudian ini kira-kira dari sini saja kelihatan ya bahwa yang pertama ini adalah orientasi pengenalan ya. Nah, maka kita pilih saja yang ini. Nah, maka langsung kalau sudah tahu, oh yang ditanyakan orientasi, langsung ke bacaannya. Terus balik lagi ke soal, ke pilihan jawabannya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tahu dari sini, oh orientasi, komplikasi, terus resolusi lah. Kalau yang paling bawah ini Bapak Ibu, biasanya itu di soal pernah ada itu adalah koda, ya. Pernah menjumpai soal koda? Komplikasi gimana? Koda, pernah menjumpai Bapak Ibu soal koda? Oke, saya ke ini dulu ya, ke rangkumannya ya. Nah, ini. Nah, biasanya itu tahapannya itu lebih detail lagi. Ada orientasi, tadi pengenalan ya, tokoh, latar, situasi, waktu ya. Waktu berarti tadi sudah siang, situasinya gimana tadi? Terlelap ya. Nah, latarnya yang jelas di kamar kalau itu tadi ya, latarnya. Kemudian ini lebih apa ya? Lebih diperinci lagi. Kalau tadi hanya 3 ini lebih diperinci lagi. Rising action itu mulai masalah. Jadi habis dikenalkan terus ada mulai permasalahan. Berarti tadi paragraf yang kedua mulai permasalahan. Nanti paragraf yang ketiga mulai klimaks. Memuncak. Klimaks itu artinya memuncak ya. Terus nanti anti klimaks itu menurun. Permasalahannya itu sudah mulai ada menurun ya. Nah, mulai penyelesaian tapi belum selesai ya. Nah, kalau yang ini resolution ini sudah selesai. Konflik sudah selesai. Jadi ini tahapan yang 3 tadi dibagi lagi ya.
Ya, tahapannya 3 tadi dibagi lagi seperti ini. Ada orientasi, ada reaching action, mulai konflik, ada klimaks, memuncak, anti klimaks, menurun, ada resolution, itu penyelesaian. Nah, biasanya itu Bapak Ibu, ini ada yang ditanyakan koda Bapak Ibu. Apa itu koda? Berisi pesan moral yang terkait dengan cerita yang disampaikan. Betul sekali, koda ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti akan dijumpai soal yang semacam itu ya, terkait dengan koda. Nah, jadi nanti kalau di situ koda yang diminta berarti nanti yang dicari apa Bapak Ibu? Yang dicari Pesan moralnya Pak dari cerita yang disampaikan. betul sekali, pesan moral dari cerita tersebut. Nah, ini sepertinya ada di sini ya. Ini. Saya berikan contoh yang terkait dengan koda. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Nah ini. Sudah. Bolak-balik lagi kalau di sini disuruh struktur teks fiksi yang tampak dalam kutipan cerita tersebut adalah apa? Berarti dia termasuk apa? Termasuk resolusi, ataukah klimaks, orientasi, ataukah konflik, ataukah koda? Nah, Suruh menebak Bapak Ibu. Coba yang mana ini kira-kira? Sudah lebih dari 6 bulan. Ini harus dibaca kalau ini. Sudah tahu perintahnya, strukturnya apa. Nah itu dibaca. Coba ada salah satu yang baca ini. Soal nomor 116. Silakan. Tak bicara langsung sama berita pesan dengan Susi, Pak Hanapi, silakan Pak Hanapi. Pak Hanapi, ya. Ya, makasih Bu. Perhatikan di Gusti. Bacalah kutipan teks berikut. Sudah lebih dari 6 bulan, kami tak bicara langsung. Hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah. Sampai kemudian WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu. Ibu selalu mengirimkan pesan-pesan yang tak perlu yang membuatku semakin kehilangan rasa. Kehilangan rasa rindu. Aku selalu merasa ibu tak pernah benar-benar mau tahu apa yang sedang aku kerjakan. Ia hanya mau aku segera pulang, segera mapan, seperti orang-orang terdengar sepele dan klise, karena dialami oleh banyak orang. Memang begitulah kenyataannya. Teleponku tak berhenti berdering. Tumben sekali ibu menelpon, apalagi siang hari seperti ini. Pasti mahal karena lintas negara. Dan pasti ada yang benar-benar penting. Tiba-tiba aku tergagap. Seperti baru teringat sesuatu. Buru-buru aku angkat telepon itu. Struktur teks fiksi yang tampak dalam kutipan cerita tersebut adalah konflik. Tidak bukan. Orientasi Pak, soal ini ada di kuisis tadi. Iya, ada di kuis UP. Iya, jawabannya orientasi. Orientasi ya. Bukan Dari ini. mana kok bisa orientasi? Yang mana yang mengarah ke orientasi? Orientasi itu kan pengenalan ya. Awal di awal. Berarti ini kelima ini. Masa ini kelima Pak? Karena dia apa namanya, artinya kan WhatsApp-nya blok, artinya kan itu pertikaian. Sudah lebih dari 6 bulan kami tidak bicara. Konfliknya. Nah, kadang-kadang membingungkan ya antara konflik dan orientasi ya. Antara konflik dengan orientasi. Kalau koda enggak ya? Nggak ada. Ada. Iya, pesan moral maksudnya kalau koda. Orientasi kan di awal tadi Bapak bilang. Orientasi konflik kan di awal. Apakah ini awal ini? Hah? Awal Pak. Biasanya kalau kita bercerita itu gimana gini?
Sudah Kalau 6 konflik bulan belum saya tahu tidak konfliknya itu apa? berbicara. Kan gitu biasanya ya. Ya, lebih dari Sudah 6 bulan ini saya tidak ketemu dengan ibu saya. Saya rindu. Nah, gitu kan kadang ya. Termasuk apa ini? Itu Apa kan kok Orientasi, konflik lah, itu kan orientasi. percekcokan. Di sini Pak, orientasinya pengenalannya ini Pak, sudah lebih dari 6 bulan kami tidak bicara langsung. Konflik berarti ya. Tapi di sini kan permasalahannya tuh apa, rasa kangen, nggak pulang-pulang. Kurasa belum ada konfliknya deh, karena kan belum diangkat teleponnya. Kalau diangkat mungkin tahu apa maksud ibu ini Percekcok, nelpon. perselisihan. Ini masih di atasnya ini. Kalau konflik kan kalau diangkat baru tahu ya nanti ya. Nah, Oh, di sini emang nggak diangkat sih, Pak. Benar-benar mau tiba-tiba tahu. aku tergagap seperti baru teringat sesuatu. Lah ini jadi ini melamun ini ya. Oh iya iya. Melamun di siang Melamun, hari dia ini. lagi melamun. Iya, Belum melamun dijawab. ini. Masa konflik ini. Wong belum di itu ibu kok ya. Orientasi berarti. Masih orientasi ini di mana sih ini? Di awal katanya Bapak, di awal itu. Iya, maksudnya tempatnya di mana? Tempatnya di luar negeri. Tuh. Ya, waktunya ada ya? Ada waktunya ya. 6 bulan. Bicara hanya saling bertukar pesan. Iya, kalau kita lihat di sini ya, WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu ya. Nah, ini kan sudah lebih dari 6 bulan kami tidak bicara langsung, hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah sama kemarin. Aku blok 2 bulan lalu. Ibu selalu mengirim pesan yang tak perlu membuat semakin kehilangan rasa rindu. Nah, ini sepertinya ditagih ini ya, ditagih ibunya disuruh segera menikah kan ini ya. Disuruh. Nah, ini jadi belum ini ya, masih pengenalan di awal ini ya. Masih pengenalan. Ya kadang membingungkan seperti ini Bapak Ibu ya. Coba nomor berapa itu tadi? 116 ya. Nah, benar. Jadi dia jawabannya adalah D, orientasi. Orientasi. Benar. Soalnya tadi di kuisis ada Pak, saya jawab resolusi, salah jawabannya. Ya. Orientasi. Kalau resolusi penyelesaian, kalau ini belum ada penyelesaian ya. Wong buru-buru aku angkat telepon, tiba-tiba aku tergagap sepertinya baru teringat sesuatu, buru-buru aku angkat telepon terus itu mesti ada lanjutannya kan ya, bawahnya ya. Nah, mesti ada lanjutannya. Jadi kalau resolusi tidak mungkin ya. Ini kalau tidak jeli Bapak Ibu, itu kadang resolusi orientasi antara konfliknya. Iya, antara konflik dan orientasi. Karena di situ Ya, kan aku mau WhatsApp-nya konflik diblok. nggak salah. WhatsApp-nya diblok, ibuku mengirim pesan yang perlu tak buat semakin kehilangan rasa rindu. Nah, itu kan berarti kan udah timbul apa namanya Konflik. Permasalahan. Nah, permasalahannya berarti ibu tidak Iya, melindungi Pak. karena ibuku suruh aku pulang, mapan, orang-orang terdengar sepele, nah gitu. Iya, dekatnya sih ke konflik, tapi di sini Iya. kan tidak ada jawabannya. Cuma ada rotasi gitu ya. Tidak berhenti. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu besok jangan menjumpai soal yang sesulit ini pilihannya ya. Iya, betul, Pak. Aja soalnya benar-benar itu ya. Tapi malah lebih teringat tuh, Pak, yang salah kayak gini tuh. Iya. Nah, nggak apa-apa begini, yang penting udah kita bahas, insya Allah bisa. Iya, Jadi, iya, Bu, ya. Jadi teringat gitu malahan. Oh, kayak intinya gini. itu ini antara orientasi dan konflik, tapi condong biasanya masih proses orientasi kalau yang ini ya. Orientasi biasanya kalau konflik itu Bapak Ibu ya. Kalau konflik itu biasanya dikasih tanda titik-titik sininya ini. Depannya ini.
Jadi depan sini ini kasih titik-titik gini. Adik itu dingin, kasih topi. Kasih titik-titik berarti dia sudah tengah itu. Ya. Dikasih titik-titik. Itu salah satunya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, kita lanjut ke kata kunci IPA. Silakan dibaca. Ini sering sekali keluar tapi banyak yang salah ya. Silakan. Ya, silakan Ibu Irma. Silakan Bu Irma. Ya, baik Bu. Pernapasan dada, inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, diafragma turun atau mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada kecil, udara masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, diafragma naik atau melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada besar, udara keluar. Nah, coba diamati Bapak Ibu. Ini pernapasan dada itu melibatkan apa Bapak Ibu? Yang pertama kali pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, ini pernapasan dada. Ini Bapak Ibu hafalkan cukup satu saja Bapak Ibu. Karena yang bawah itu adalah kebalikannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu hafal inspirasi pernapasan dada, pasti hafal ekspirasinya. Nah, maka saran saya hafalkan yang atas saja Bapak Ibu. Hafalkan yang atas saja. Sekarang yang pertama yaitu tulang rusuknya itu pasti kontraksi. Kenapa kok kontraksi? Karena inspirasi. Setelah kontraksi, tulang rusuknya terangkat. Diafragmanya turun atau mendatar ya, diafragmanya turun. Gambarnya gimana? Biasanya disajikan gambar ya Bapak Ibu ya. Di soal itu biasanya disajikan gambar. Nah ini mendatar ya. Mendatar itu berarti panahnya ke bawah. Itu mendatar, inspirasi, mendatar ya. Terus volume rongga dada besar, tekanannya mengecil, udaranya masuk. Nah, hafal yang atas, pasti bawahnya hafal. Ekspirasi kebalikannya, kalau atas kontraksi berarti bawahnya relaksasi. Tulang rusuknya terangkat yang atas, yang bawah turun. Ya, diafragmanya yang atas turun, yang bawah naik. Ya kan? Volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar, udaranya keluar. Nah itu Bapak Ibu. Nanti yang bawah pasti sama kok. Yang bawah ini yang pernapasan perut juga sama Bapak Ibu. Coba dilihat. Ya, sama kan ya? Kontraksi, diafragma turun, rongga dada membesar, tekanannya mengecil, udaranya masuk sama. Ya, maka saran saya hafalin yang inspirasi saja, pasti nanti ekspirasi bisa jawab. Berarti kalau in masuk Pak ya, kalau S keluar. Ya. Nah, maksudnya urutannya ini Pak ya, karena nanti di soal itu ditanyakan urutannya ya. Di soal itu ditanyakan urutannya, jadi hafalin yang atas saja, nanti otomatis Bapak Ibu akan bisa menjawab ketika ditanyakan yang ekspirasi. Gambarnya seperti ini pasti. Kalau dia
panahnya ke bawah seperti ini berarti inspirasi. Kalau dia panahnya ke atas berarti ekspirasi. Kemudian udaranya kalau seperti ini berarti masuk karena inspirasi. Kalau ekspirasi berarti udaranya keluar ya. Kalau tertukar ini, aduh, eman Bapak Ibu ya. Ini soal mudah sebenarnya. Cuman butuh ketelitian, jangan sampai tertukar gitu aja. Ya, jadi pernapasan perut itu berhubungan dengan diafragma. Kalau pernapasan dada berhubungan dengan otot antar tulang rusuk, ya, otot antar tulang rusuk. Ya, sekarang ke jantung. Ada yang baca, silakan. Ya, silakan Ibu siapa ini? Ibu Ani, silakan Bu Ani. Mana Bu Ani? Ibu Maria. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Jantung, berikut dua fase siklus jantung, yaitu yang pertama sistol, yaitu otot jantung berkontraksi, bentuk jantung mengerucut atau menguncup, darah keluar dari bilik kiri, ventrikel kiri, batas atas atau maksimum. Yang kedua, diastol, otot jantung rileks, bentuk jantungnya mengembung, darah masuk ke jantung melalui serambi kanan atau atrium kanan, batas bawah atau minimum. Nah, bisa dipahami Bu ya? Ya, Pak. Bisa. Jadi kalau sistol itu pasti kontraksi, diastol pasti relaksasi atau rileks. Lah, kalau dia kontraksi itu mengecil Bapak Ibu. Coba diamati. Jantungnya ini kan mengecil ya. Ya ini ya, mengecil kan. Nah, sistol itu mengecil. Mengecil atau menguncup ya. Mengkerut kalau orang Jawa. Jadi mengecil ya, mengecil itu sistol dia. Kalau digambar di UP kok jantungnya mengecil, berarti dia sistol. Sistol pasti kontraksi. Terus darahnya keluar. Keluar dari mana? Dari bilik kiri atau ventrikel kiri. Ya. Terus sistol itu adalah batas atas. Biasanya kalau kita tensi ya, tensi darah itu kan 120/90. Nah, 120-nya itu berarti sistol. 90 itu adalah diastol. Ya, jadi dia batas atas. Sistol itu batas atas. Kalau diastol itu batas bawah lah. Ini coba kita lihat bedanya. Kalau diastol itu mengembang. Ya, gambarnya mengembang seperti ini. Berarti otot jantung rileks. Kalau mengkerut tadi itu berarti kontraksi. Kalau mengembung itu berarti rileks. Ya, jantungnya mengembung itu rileks. Darahnya masuk. Tuh, kalau mengembung darahnya masuk ya. Nah ini kan darahnya masuk ini ya. Nah ini ya. Ada panah-panah ini loh Bapak Ibu, merah-merah ini ya. Nah, masuk dia darahnya. Kalau yang ini darahnya keluar ini panahnya ini ya. Panah merah itu ya. Nah, dia batas minimum. Ini juga sering keluar juga. Nanti akan saya tunjukkan soalnya ya. Nah, yang berikutnya adalah katup. Karena jantung itu terbagi menjadi 4, maka katupnya juga ada 4 ya. Kan jantung itu kan ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Maka katupnya itu juga ada 4. Coba ada yang baca, silakan. Saya Pak, silakan. Jantung memiliki 4 katup. 1. Katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup
pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Anatomi jantung manusia. Ya, jadi trikuspid itu Bapak Ibu itu serambi kanan ke bilik. Serambikan bilik kiri kanan. Ya, serambi kanan bilik kanan. Ya. Kalau pulmonal itu hubungannya arteri pulmonalis. Pulmonalis ya. Kalau katup mitral itu serambi kiri ke bilik kiri. Bilik Ya kiri. kebalik jadinya ya terus. Ya, dia berlawanan istilahnya. Ya. Kemudian aorta itu hubungannya dengan bilik kiri ke aorta. Ya, ini harus diingat-ingat Bapak Ibu. Trikuspid itu serambi kanan bilik kanan. Kemudian pulmonal bilik kanan ke arteri pulmonal. Kemudian mitral itu serambi kiri ke bilik kiri. Aorta bilik kiri ke aorta. Bilik kiri ke aorta. Oke, baik. Nah, yang sering juga ini Bapak Ibu. Ini yang kadangkala ada gambar seperti ini. Ini yang sebelah kanan itu kayak oksigen Bapak Ibu. Yang warna merah ini Bapak Ibu. Nah, yang sebelah kanan ya. Yang ke sini, yang sebelah kanan. Ini adalah yang kayak oksigen. Kalau yang kiri itu miskin oksigen. Berarti yang kayak oksigen itu adalah atrium kiri dan ventrikel kiri. Berarti yang kiri. Sebelah kiri yang kaya. Tapi ini adalah sebelah kanan kita ya. Dia kiri, di gambar itu kiri, tapi itu adalah kanan kita. Bener apa enggak Bapak Ibu? Kanan Bener, kita Pak. kan ya? Ya, benar Pak. Nah, jadi serambi kiri, bilik kiri itu termasuk kayak oksigen. Kalau serambi kanan, bilik kanan itu termasuk yang miskin oksigen. Ini Bapak Ibu ya. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Oke, sekarang kita ke tulang dada. Ayo. Ya, tulang dada silakan Ibu Maria Yulia. Baik Bu, terima kasih. Tulang dada, susunan tulang dada, 1 tulang hulu atau kepala manubrium. Di bagian atas dari tulang dada serta tempat untuk melekatnya rusuk yang pertama serta yang kedua. Kedua, tulang badan atau gladiolus. Bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ketiga hingga ketujuh. 3. Tulang tajuk pedang, sipoid proses, terletak di bagian bawah dari tulang dada, terbentuk dari tulang rawan. Tulang rusuk melayang, 2 pasang terhubung ruas tulang belakang dan bagian depan tidak terhubung. 5. Tulang rusuk sejati, 7 pasang terhubung ruas tulang belakang dan depan terhubung dengan tulang dada. 6. Tulang rusuk palsu, 3 pasang terhubung ruas tulang belakang dan depan terhubung dengan 1 titik di tulang dada. Ya, ini Bapak Ibu kata kuncinya. Tulang hulu atau disebut dengan manubrium. Itu rusuk yang pertama dan kedua ya. Rusuk yang pertama dan kedua. Kemudian tulang badan itu rusuk ketiga sampai ketujuh ya. Taju pedang itu yang ada di sini nih lah Bapak Ibu. Pedang. Ya, kayak pedang yang berbentuknya lancip ya Pak? Ya, bentuknya lancip itu bagian paling bawah dari tulang
Tulang dada. Ya. Terus tulang rusuk melayang itu 2 pasang, yang mana? Nah, ini loh, ada 2 ini loh. Ya. Ya. Jadi hanya dia itu terhubung tulang belakang dan bagian depan tidak terhubung. Jadi bagian depannya tidak ada ya. Hanya bagian belakangnya saja itu rusuk melayang. Kalau rusuk sejati itu ada 7. Ini ya, ada 7 ini. Terhubung ruas tulang belakang dan depan juga terhubung. Depannya terhubung dengan dada ini ya. Tulang belakang terus terhubung juga dengan dada. Kalau tulang rusuk palsu itu 3 pasang, yang ini yang bawah. Itu satu saja yang terhubung, yang ini ya. Nah, yang ini saja. Nah, itu tulang rusuk palsu. Jadi hanya satu yang terhubung, yang lainnya itu dia nempel. Nempel di satu ini tadi ya. Nempel di satu ini. Yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan ke soalnya ya. Nah, sekarang ke kalor atau panas ya. Atau nama lainnya itu biasanya termal ya. Iya. Termal. Nah, ini konduktor itu yang bisa menghantarkan panas. Nah, solator itu yang sulit menghantarkan tidak menerap panas. Nah, ini faktornya coba dibaca. Silakan, faktornya, faktor. Izin Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduktivitas kalor. 1. Beda suhu antara kedua permukaan atau delta T. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jarak antara kedua permukaan atau tebal atau panjang, makin tebal makin lambat perpindahan kalor. D. S3, luas permukaan A, makin luas permukaan makin cepat perpindahan kalor. 4. Konduktivitas termal zat atau K merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Maka makin besar nilai K, makin cepat perpindahan kalor. Ya. Jadi kalau kita lihat itu yang mempengaruhi laju konduktivitas. Laju konduktivitas itu apa Bapak Ibu? Kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Panas, Pak. Kemampuan untuk menghantarkan kalor. Nah, kemampuan untuk menghantarkan kalor itu beda suhu ya. Beda suhu makin cepat. Ini makin besar. Makin besar beda suhunya itu makin cepat. Kemudian kalau barangnya itu makin tebal. Nah, kalau kita goreng di wajannya tebal, makin tebal, makin lambat. Makin lambat ya. Nah, makin luas, makin cepat perpindahannya. Luas permukaannya semakin luas itu makin cepat ya. Kemudian ini termal ini ya, yang tadi ya, termal. Jadi di sini makin besar beda suhu, dia makin cepat. Makin tebal, makin lambat. Makin luas, makin cepat. Nah, terus di sini yang terakhir itu ada uji konduktivitas Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tinggi di sini apa ya? Yang paling tinggi itu perak ya. Perak ya Pak. Perak. Ya, perak. Terus habis itu tembaga Pak. Perak, tembaga. Tembaga, aluminium. Terus aluminium. Aluminium ya. nomor 3 ya. Nah, kuningan. Aluminium terus Kuningan 109. Nah, baja. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Ini pernah keluar di UP juga. Iya Pak, benar. Nah, jadi jawabannya yang benar itu adalah perak, terus tembaga, ya, aluminium, baru kuningan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita
Ke soal ya, ke soal. Kita ke soal. Nah, ini agak kita ke soal Bapak Ibu, ke soal ya. Oke, coba kalau ada gambar seperti ini Bapak Ibu pasti ini apa ini? Kalau Inspirasi. panahnya seperti ini berarti XP. Oh, Ekspirasi. Masuk, bukan masuk. itu panahnya ke dalam, Pak. Panahnya ke dalam inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi, Pak. Inspirasi. Inspirasi ya. Ya, Pak. Nah, kalau inspirasi itu hubungannya dengan relaksasi apa kontraksi? Kontraksi. Kontraksi. Kalau kontraksi tadi tekanan udaranya gimana? Mengecil. Wah. Ini kalau enggak tahu tekanan udaranya, pasti melenya nanti ke gede. Melenya nanti gede. Ya kan, Bapak Ibu ya? Nah, kan sudah diketahui ini kan masuk. Kalau masuk berarti inspirasi. Inspirasi pasti kontraksi. Lah, pertanyaannya sekarang tekanan udaranya gimana? Mengecil. Nah, mengecil. Jadi makanya saya tadi kan bilang ke Bapak Ibu semuanya harus hafal urutannya. Kalau enggak hafal, ini nanti enggak bisa jawab. Ini nanti pasti antara yang B dan B dan D, ya kan? Nanti bingungnya Bapak Ibu pasti di sininya nanti bingungnya. Ini membesar apa mengecil? Nah, itu kan, ya. Iya, Makanya itu Bapak Ibu harus paham tadi kata kuncinya tadi ya. Kata kuncinya tadi harus paham. Oke, berikutnya lah ini kan ya kan. Nah, kalau inspirasi itu tekanannya itu mengecil ya kan. Nah, otomatis nanti bawahnya tinggal menyesuaikan aja berarti membesar ya. Jadi hafalin yang atas, pasti yang bawah bisa ya. Jadi hafalin inspirasi saja Bapak Ibu. Nanti pasti bawahnya bisa. Nah, sekarang ke jantung ya coba. Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik. Nah, sistolik ayo coba. Sistolik tadi kata kuncinya apa? Kontraksi. Kontraksi. Gimana kira-kira jantungnya? Mengerucut. Menguncup kan ya? Iya, Pak. Menguncup atau mengerucut ya kan? Darahnya keluar apa masuk? Udara keluar. Darahnya keluar ya. Jadi sistol itu darahnya keluar. Kalau sudah hafal ya pasti pilih yang C. Kalau enggak hafal ya mohon maaf Bapak Ibu. Terus terang saja ya nanti kebingungan ya. Iya kan, iya Mak tuh yang keringet. Nih ya. Jadi tolong dihafalin sistol, nanti diastolnya pasti bisa. Sistol itu pasti kontraksi. Terus bilik kiri jantung itu menguncup. Darahnya udara keluar. Ya. Nah. Pompa darah keluar. Nah, ini tekanan terendah apa tertinggi dia? Kalau sistol yang tinggi Pak. Iya, tinggi ya. Jadi ini loh. Misal tekanan darah Bapak Ibu itu 120/80. Berarti yang sistol yang mana? 120. 120. Yang 80 itu namanya diastol. Nah, namanya saja diastol. Diastol itu kan paling bawah ya. Paling bawah berarti dia rileks. Kalau rileks itu isinya masih sedikit 80 di situ ya. Nah, ini Bapak Ibu diingat-ingat yang atas saja. Ingat-ingat yang sistol, diastolnya nanti pasti bisa. Nah, coba sistol itu kontraksi. Terus menguncup, darahnya keluar. Tinggi ya, maksimum ya, tinggi. Nanti bawahnya pasti bisa Bapak Ibu.
Nah, ini kan bolak-balik Bapak Ibu lihat gambarnya. Nah, coba dilihat. Sistol itu pasti menguncup. Kalau diastol pasti mengembang. Coba dilihat lagi panahnya ya. Darah keluar. Nah, dia darahnya keluar. Kalau diastol darahnya masuk. Darahnya masuk. Ya. Diastol. Nah, ini eman loh ini. Kalau ini soal wajib ini ya. Jadi eman kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tulang hulu itu di paling atas nomor pertama dan kedua ya. Nomor kedua. Nah, pertama dan kedua ya. Jadi tulang hulu atau manubrium itu tulang rusuk pertama dan kedua. Dari atas. Demikian dulu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ini tulang hulu. Kalau tulang badan atau gladiolus itu 3 sampai 7 ya, 3 sampai 7. 3 sampai 7. Nah, ini tadi Bapak Ibu coba dilihat. Berdasarkan faktor tersebut pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat adalah 136. 136. Jadi konduktivitas termal benda dengan perbedaan suhu antara ujung batang yang besar bukan pengantar yang pendek. Batang pengantar yang pendek. Kalau semakin pendek kan semakin panas. Cepat kan ya? Cepat berpindah ya. Nah, perbedaan suhunya itu semakin besar maka semakin cepat kan gitu tadi ya. Nah, ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham ini tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi ya. Nah. Terus di sini dikelompokkan ini ya. Kalau ini berdasarkan daya ikatnya. Kadang-kadang Bapak Ibu itu pernah disuguhi itu berdasarkan konduktivitasnya ya. Jadi ada besi, ada aluminium, ada kayu. Nah, kayu dikelompokkan sendiri. Berarti itu termasuk berdasarkan apa Bapak Ibu? Konduksi ya. Induktor dan isolator. Nah, kalau yang ini berdasarkan kekuatan energi ikatnya. Nah, berdasarkan energi ikatnya. Benda-benda yang ada di atas meja itu air putih, batu, minyak goreng, gas LPG, piring, dan parfum. Kemudian Iwan mengelompokkannya air putih dan minyak, batu, dan piring, serta LPG dan parfum. Kira-kira apa yang dipakai dasar oleh Iwan? Berdasarkan kekuatan energi ikatnya. Tidak. Berdasarkan bentuk. Kekuatan energi ikatnya. Ini ya. Berdasarkan ininya zat apa? Padat, cair, gas. Berdasarkan apa tuh? Berdasarkan perubahan sana. Berdasarkan bentuk zat. Jenis perubahannya benar enggak ya? Kan kalau jenis perubahan itu kan menyublim itu kan ya Bapak Ibu ya, mencair ya. Iya. Cair, mengembun, nah, kalau ini berdasarkan kekuatan energi ikatnya ya, kekuatan energi ikatnya. Oke, kalender masih paham Bapak Ibu? Ini kebalik ini ya. Halo? Bapak Ibu, iya, Pak. Jangan terkecoh, ini kebalik yang ini. Harusnya itu yang Masehi lebih banyak yang Hijriah di sini. Ini kebalik ini. Yang lebih sedikit. Ya. Jangan sampai terkecoh ya. Biasanya selisihnya berapa hari Bapak Ibu? 11 hari. 11 hari. Ya, 11 hari itu selisihnya. Nih, nah. Kalender Masehi, revolusi bumi, kalender Hijriah, revolusi bulan. Ya, itu. Yang ini terbalik ini ya. Kebalik ya. Oke, baik. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?
Sudah paham semua ya sepertinya ya. Nah, tinggal Belum Bapak paham. Ibu baca-baca lagi deh yang Yang tadi IPA, ya. IPA. Kata kunci yang sudah saya beri tadi tolong dibaca lagi. Matematika Bapak Ibu jangan khawatir. Matematika itu Bapak Ibu harus menguasai 1 atau 2 gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai 0 ya. Menguasai 2 paling enggak. Yang itu loh Bapak Ibu yang paling mudah itu kan ini ya, suku ke itu loh. Itu kan paling mudah sama yang ini. Ini paling mudah ini Bapak Ibu. Iya, itu memudah. Sekarang Iya. Paling enggak itu Bapak Ibu kuasai 2 lah, 2 rumus. Kalau ini bisa nih Wah, Pak. Nah ini pernah keluar di UP ini. Ayo coba dibaca. Silakan matematika ya. Bu, siapa nih? Saya Bu ya. Ya, boleh. Silakan. Setiap siswa di SD Patriot Bangsa diwajibkan memilih salah satu cabang olahraga yang ada di sekolah mereka. Didapati data sebagai berikut. Jenis lomba, futsal, panahan, basket, renang, senam. Banyak anak, futsal 40, panahan 30, basket 50, renang 60, senam 20. Diagram lingkaran yang menggambarkan data tersebut adalah. Nah, kalau ada seperti ini gimana Bapak Ibu? Harus dicari dulu ya. Iya. Prosentasenya ya. Prosentasenya Pak. Dulu, iya. Nah, prosentasenya dicari. Caranya gimana? Cara nyari. Ini enggak mungkin bisa jawab kalau enggak dihitung dulu ini. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Mudah sekali kok. Iya. Totalnya semua ini berapa sih? 200. 200 kan ya? Iya. Tinggal gini aja. 40 per 200 dikali 100 per persen. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 20 per persen. Berarti futsalnya 20 per persen. Panahannya? Panahannya 30 dibagi 200 dikali 100%. Ya. Berarti berapa? 15%. 15%. Kemudian 50 dibagi 200 dikali 100% jadi 25%. 60 dibagi 200 kali 100 30 per persen. Nah, nanti tinggal kalau sudah ketemu persenannya Bapak Ibu, nanti tinggal dicocokkan untuk diagram lingkaran. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Kan gampang Bapak Ibu. Ini paling gampang loh diagram itu. Gampang kalau dibahas bersama Pak Ilmi, tapi pas ada soal bingung. Pas ada soal bingung. Ya, tapi kalau seperti ini soalnya besok insya Allah enggak. Iya. Karena kalau sudah melihat soal tapi kalau pas waktu sendirian bingung ngitungnya Pak. Nah, itu. Ya, bingung ngitungnya nggak ada kalkulator. Jadi gini Bapak Ibu ya, memang kita itu kan manusia yang serba bisa ya, guru SD itu ya. Dari IPA harus menguasai, bahasa Indonesia harus menguasai, matematika harus menguasai. Lah, triknya gini Bapak Ibu, kalau untuk matematika usahakan paling enggak 2 rumus saja itu kuasai Bapak Ibu. Nah, jadi nanti enggak ada yang 0 di UP-nya untuk matematikanya gitu Bapak Ibu. Insya Allah lulus. Amin. Paling enggak itu suku ke N sama yang diagram-diagram gini loh Bapak Ibu, itu gampang. Ya, gampang. Jarak dan waktu itu wajib keluar. Ya. Nah, ini kalau disuruh nyari derajatnya gimana caranya, ayo? Bagi 360. Ya. Betul. 60 derajat. Nah, jadi kalau disuruh nyari derajat itu tinggal dikalikan 360 derajat. Ya. Dibagi 100 itu bedanya kalau prosentase itu dikalikan 100 per
persen. Jadi yang ini sama. Nah ini sama kan? Ya. Ini totalnya berapa? Kita total dulu ya. Total dulu ternyata totalnya berapa Bapak Ibu? 100. Maka tinggal nanti 20/100 dikali 100%. Maka ketemu persentase. Kalau disuruh nyari derajatnya, tinggal ngalikan saja 360 derajat. Tuh. Berarti pembaginya itu Itu harus aja caranya ya. Ya. Nah, nanti kalau disuruh buat nah, seperti ini jadinya nanti ya. iya, Cabai 20, berapa 15, persen, kedelai 20. berapa persen gitu. Iya. Nah. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, kuasai 2 saja, Bapak Ibu. 2 Bisa, saja. soalnya Pak, kalau tabel-tabel seperti ini sih bisa. Cuman kalau untuk jarak kecepatan waktu itu tuh saya belum nempel-nempel itu. Nah, kalau di situ nggak bisa, nggak apa-apa, Bu. Ya, yang penting tadi paling nggak itu suku ke N sama diagram lah, gitu ya. Iya, Atau betul, yang kalau KPK diagram. sama FPB itu loh, Bu. Itu Iya. gampang itu. Oh iya, kalau KPK mah ya selalu kalau KPK Cepatan selalu juga, SD juga Pak. masih Nah, ada berarti kan. 3 lah yang dikuasai. Diagram, KPK, Cepatan. FPB, sama nih? tadi yang Iya. satunya tadi ya. Itu Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pasti Bapak Ibu kalau tahu kata kuncinya itu semuanya ya Bapak Ibu. Kalau pengen kita itu bisa membuka rumah, maka kita harus tahu punya kuncinya. kuncinya, kan gitu ya. Kalau Iya. pengen lulus berarti harus punya kuncinya. Nah, kuncinya sudah saya berikan semua ke Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu besok itu pas waktu UP actionnya gimana kan gitu ya. Iya. Bisa bawa kuncinya apa enggak kan gitu ya. Oke Pak Hanafi, kelihatannya Siap, Pak. kok ya semangat Udah Pak. ngantuk. Siap. Ini sepertinya masih di sekolah ya Pak Hanafi ya? Enggak, Pak. Ini saung pintar. Saya selain guru, saya juga ngajar di sini, Pak. Oh gitu, ya. Mudah-mudahan lulus Pak Hanafi ya. Insyaallah. Oke, Amin, Bapak Ibu. amin Pak, doain ya Pak. Ya, Ya Allah oke. semuanya. Oke, saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya. Terima kasih Pak Ilmi. Materinya pada malam hari ini, alhamdulillah ya. Kami berharap Bapak Ibu semua di sini dapat memahami kepemahaman intinya. Jadi jangan mengingat soal. Yang diingat itu adalah kata kunci dan juga memahaminya gitu. Ketika kita memahami kata kuncinya, pemahamannya juga terbentuk, soal seperti apapun kita akan dapat menguasainya. Karena kita tidak tahu soal yang seperti apa nanti yang akan muncul kan. Karena di setiap dari di sini mungkin Bapak Ibu kan ada yang dari retaker ke satu ke dua. Antara soal yang pertama dan yang kedua itu biasanya kan berbeda. Jadi ketika pemahaman kita dibangun, nantinya pada saat bertemu dengan soal yang berbeda, kita tetap akan menguasai soal tersebut. Ya, untuk malam hari ini mungkin dicukupkan saja. Tetap semangat. Ya, Pak Hanafi, semangat Pak Hanafi. Ya, Bu. Semangat lulus. Ya, biar segera menikmati hasil kerja kita. Ya. Tapi hari ini udah keluar gini, Bu. Katanya Ya. untuk SK Capung itu walaupun belum sertifikasi bisa diurus. Iya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Kami dari tim RGS, mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Ibu semuanya. Salam, semoga kita lulus. Amin. Baik, Sehat-sehat.